Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di masa pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu Misi Mbak. Misi Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya dengan Sinar. Mbak bisa tolong jelaskan bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia? Pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1950 itu adanya ekonomi keuangan pada awal kemerdekaan itu sangat buruk. Itu dikarenakan adanya inflasi yang sangat buruk. Nah, inflasi itu disebabkan karena adanya penyebaran 3 mata uang sekaligus di dalam Indonesia. Nah, yang di dalam Indonesia itu ada mata uang the Japanese Bank, dan juga mata uang Hindia Belanda, dan juga ada mata uang penduduk Jepang. Nah, dikarenakan 3 penyebaran mata uang tersebut, makanan pokok dan juga barang-barang di Indonesia itu sangat drastis dan juga sangat turun. Baik Sinar, usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pada saat itu? Untuk usaha-usahanya itu ada program peminjaman nasional dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan juga adalah konvensi ekonomi pada tahun 1946. Itu tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat, dan juga adalah pembentukan planning board atau badan perencanaan ekonomi pada tahun 1947. Dan juga ada rekonstruksi angkatan perang pada tahun 1948 dengan tujuan mengalihkan tenaga kerja angkatan perang di bidang-bidang produktif. Dan juga adanya Kasimo Plan, yaitu inti mengenai usaha dengan beberapa tujuan pelaksanaan yang praktis. Baik Sinar, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Baik pemirsa, sekarang kita menuju ke masa selanjutnya, yaitu masa demokrasi liberal. Sekarang saya sudah berada di masa demokrasi liberal. Di sini kita sudah bersama salah satu narasumber kita di masa ini. Misi, Mbak bisa tahu namanya siapa? Nama saya Samsia. Mbak bisa tolong jelaskan bagaimana perekonomian Indonesia di masa ini? Baik, untuk masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957 itu mengalami kondisi yang sangat buruk. Masa itu disebut liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya itu menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomiannya diserahkan pada pasar sesuai dengan teori klasik yang menyatakan laissez-faire dan laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi maupun non-pribumi itu masih lemah dan masih belum bisa bersaing, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini pun akan memperburuk ekonomi Indonesia yang ada pada tahun 1950 dan 1957. Baik, Cia bisa tolong dijelaskan usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Setahu saya usaha-usahanya itu yang pertama adalah Gunting Safrudin, yaitu pemotongan nilai uang pada tahun 1950. Dan yang kedua itu ada program Benteng, itu upaya menumbuhkan wira swasta pribumi dan mendorong impor nasional agar bisa bersaing untuk pihak luar. Dan yang ketiga adalah National the Japanese Bank, itu menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Dan yang terakhir itu setahu saya adalah pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Baik, Cia, terima kasih atas informasi dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Pemirsa, ikuti terus kami ke masa selanjutnya. Di sini kita sudah bersama narasumber kita. Permisi, namanya siapa? Saya dengan Rio, bagaimana yang perlu saya bantu? Bisa tolong dijelaskan masa demokrasi terpimpin itu terjadi sekitar tahun berapa? Setahu saya, masa demokrasi terpimpin itu terjadi tahun 1959 sampai dengan 1667. Oke, baik, bisa tolong dijelaskan seperti apa perkembangan perekonomian Indonesia di tahun itu? Pada tahun tersebut, Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Maka dari situ Indonesia dipimpin oleh pemerintah seutuhnya. Tidak ada demokrasi lain yang memimpin Indonesia selain presiden itu. Akan tetapi kebijakan tersebut yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki ekonomi Indonesia tersebut. Apa yang terjadi sehingga Anda bisa mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat itu tidak membuahkan hasil? Karena pada saat itu pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar dan tidak mengontrol moneter pengeluarannya. Karena yang menjadi masalah di situ adalah
mereka tidak memikirkan ke depannya bagaimana. Baik, selanjutnya tolong dijelaskan bagaimana situasi perkembangan perekonomian Indonesia di masa periode Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Pemerintah membuat program untuk mengendalikan inflasi, menyelamatkan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam masa ini, sistem yang dipakai adalah sistem ekonomi campuran. Pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri, misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja, kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berakibat pada Keynesian. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan di segala bidang, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, berusaha, dan lain-lain. Kalau kelebihan dan kekurangan Orde Baru, yaitu kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya itu yang saya tahu itu, yang pertama sukses memerangi buta huruf, yang kedua sukses transmigrasi, yang ketiga sukses dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, yang keempat sukses keamanan dalam negeri. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang ketiga kebebasan pers sangat terbatas. Baik, halo pemirsa, masih dengan saya Usna di studio. Sekarang kita berada di tahun 2020 dan kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita secara virtual karena di tahun ini sedang ada wabah virus, yaitu virus COVID-19 yang mengharuskan kita harus social distancing. Nah, halo Astuti, apakah sudah terhubung dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sistem ekonomi Pancasila dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Sistem ekonomi Pancasila sendiri merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi Pancasila berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila sendiri yaitu yang pertama, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Yang kedua, negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Yang keempat, terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Yang keenam, pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Wujud nyata dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila adalah dengan digalakannya program badan usaha koperasi demi mensejahterakan masyarakat. Setiap barang yang dianggap penting bagi keutuhan negara dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh begitu saja diserahkan pada pihak swasta. Negara harus membuat kebijakan dalam mengurus, mengelola, mengatur, dan mengawasi produksi tersebut. Jika bentuk kekayaan negara diserahkan begitu saja pada pihak yang salah, maka tingkat kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan hasil tersebut tentunya tidak bisa terwujud. Meskipun demikian, sistem ekonomi Pancasila tetap mengedepankan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan adanya peranan yang jelas antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Pihak pemerintah akan mengelola seluruh barang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan sisanya bisa dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan dari pemerintah. Itu artinya pihak swasta dan pemerintah tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan agar generasi berikutnya mampu memanfaatkan kekayaan
alam, dan agar lingkungan bisa terus terjaga. Baik pemirsa, setelah kita menjelajahi waktu dari zaman ke zaman, yaitu dari masa pasca kemerdekaan sampai dengan ekonomi Pancasila, kita bisa mengetahui bahwa perekonomian Indonesia ternyata berkembang. Dari masa pasca kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih tidak stabil dan masih buruk. Lalu berlanjut pada masa ekonomi demokrasi liberal di tahun 1950 sampai 1957 yang sudah berangsur baik dari sebelumnya. Lalu kemudian masuk ke masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1967 yang struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Lalu kemudian masuk ke Orde Baru pada Maret 1967 sampai dengan Mei 1998. Nah, di Orde Baru ini memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Kemudian berlanjut ke ekonomi Pancasila yang kita anut sekarang ini. Ini yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan.